warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Bapak Ibu guru yang berbahagia, pada hari ini kita berkumpul di ruangan ini mudah-mudahan merupakan bentuk daripada langkah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi langsung saja pada hari ini berkenan kita sama-sama untuk melihat perkembangan daripada sekolah kita. Sekaligus juga ini adalah tugas daripada Bu Nunung dalam aksi nyatanya untuk diseminasi budaya positif. Dan syukur alhamdulillah sudah ada peningkatan yang kita lihat di anak-anak dan juga warga sekolah di tempat kita ini. Hendak saya harus katakan terus menerus itu kita tingkatkan. Adapun dalam perkembangannya itu nanti setelah dianalisa dan juga dinilai oleh Bu Nunung, nanti akan ditayangkan supaya tetap itu grade-nya untuk budaya positif ini terus meningkat. Tidak banyak saya harus sampaikan berhubung waktu, maka untuk penjelasan peningkatan budaya positif di sekolah kita di SD 2 Gunung Malang ini akan langsung disampaikan oleh Bu Nunung SPD. Kepada Bu Nunung kami silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Terutama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Fatus Sabir selaku pemimpin SDN 2 Gunung Malang. Terkhusus saya ucapkan terima kasih pula untuk rekan-rekan guru SDN 2 Gunung Malang yang telah bisa menghadiri diseminasi budaya positif untuk proses saya dalam program guru penggerak angkatan 11 ini. Saya akan menyampaikan budaya positif yang selama 2 bulan lebih saya pelajari di guru penggerak ini. Kita langsung saja Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita ke budaya positif, kita harus tahu dulu apa itu tujuan dari pendidikan. Menurut KHD, tujuan pendidikan adalah menuntun skala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu harus dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, menurut Bapak Ibu guru sekalian, apa itu menuntun? Yang Ibu guru pahami apa itu menuntun? Dari penjelasannya yang ada ini. Mengarahkan menjadi lebih baik lagi. Ya. Terus? Bahasa sasaka tendan memberi arah yang positif. Ya. Benar sekali Bapak Ibu, menuntun itu kita harus mendampingi anak. Dia sudah memiliki dasar sifatnya itu dibentuk dari orang tuanya. Dan tugas kita sebagai guru adalah untuk menuntunnya. Jika dia itu melakukan kesalahan, kita menuntunnya untuk menuju ke hal yang positif gitu. Ketika dia melakukan kesalahan, kita harus menuntunnya untuk ini loh yang salah, ini loh yang benar gitu. Itu maksudnya menuntun. Ya, menunjukkan. Kita lanjut ke budaya positif. Budaya positif ini adalah di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tentunya kita sudah menerapkan budaya positif ini di sekolah kita. Konsep utama budaya positif adalah yang pertama perubahan paradigma, 2 belajar disiplin positif, 3 kebutuhan dasar manusia, 4 motivasi perilaku manusia, 5 restitusi posisi kontrol guru,
6. Keyakinan kelas. 7. Segitiga restitusi. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi kita yang mengontrol siswa kita, ketika dia melakukan kesalahan, kita yang meredam dia supaya tidak terjadi kesalahan tersebut. Kita lanjut, disiplin positif. Apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplin, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum, dan menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Realitas kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang pertama adalah untuk cinta kasih, untuk diterima. Ketika anak, misalnya kita menemukan anak, dia itu memiliki baju baru, pasti dia itu akan sering mondar-mandir di depan gurunya karena dia ingin mencari perhatian dari gurunya maupun teman-temannya gitu. Itu namanya cinta kasih untuk diterima. Yang kedua adalah penguasaan. Dia ingin menguasai gitu. Ketika ada perbuatan yang kita harus mengikutinya gitu. Ketika dia itu ingin bermain, kita harus mengikutinya. Ayo dong bu guru kita bermain, jangan kita belajar terus gitu. Jadinya kita harus menuruti. Terkadang kita itu harus belajar, terkadang juga ada permainan di dalamnya gitu. Yang ketiga adalah kesenangan. Nah, dengan adanya kita menerapkan ice breaking, itu merupakan kesenangan tersendiri untuk peserta didik kita. Kemudian kebebasan, dia ingin belajar bebas gitu. Jangan terikat dengan belajar di kelas, tapi kita harus membebaskan anak untuk belajar di luar kelas juga. Kita lihat dengan kasus yang pertama. Ibu dia guru kelas 6 di SD bermain sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus dengan seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Buria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Kira-kira apa yang harus Ibu Dita lakukan untuk menyikapi hal tersebut? Mana? Ada satu anak buahnya ya. Ya, yang meminta makanan secara paksa. Nah, berarti kita sebagai guru harus apa yang akan kita lakukan? Ya, mencari tahu kenapa si Agus sampai seperti itu kan, mungkin dari rumahnya mungkin tidak sarapan. Intinya kita dari kasus yang disampaikan sama Bu Nunung tadi, jadi kalau menurut saya yang pertama kali akan kita lakukan adalah bertanya kepada siswa tersebut ya, kenapa sampai melakukan hal itu, artinya mencari tahu masalahnya dulu ya. Mungkin dari rumah memang si anak ini belum sarapan ya, itu yang akan kita cari tahu. Kemudian yang kedua, kalau memang kondisi anak ini benar-benar
bermasalah dari rumahnya atau kondisi ekonomi orang tuanya lemah berkebelian saya nasi Bu Nunung dulu ya. Demikian mungkin dari saya, terima kasih. Ada yang lain? Ya. Mungkin dari Bapak Pak atau Bidan, Pak Bidan. Lanjut sama. atau Pak Din. Boleh. Boleh. Terima kasih. Saya langsung ingin mengetahui situasi yang disampaikan oleh Ibu Nunung Sutiati selaku calon guru penggerak angkatan 11. Menghadapi situasi itu kita harus mengetahui apa yang diketahui kepada anak sehingga dia berlaku seperti itu. Kita menstabilkan identitas dulu. Mengapa kalian melakukan seperti itu anak-anakku, sehingga kalian ingin berbuat seperti itu. Nah tentu kemudian kita langsung merespon sebaiknya anak-anak kalau tidak mendapatkan semacam itu jatah makannya, mari kita berharap untuk lebih memvalidasi apa kebutuhannya, memvalidasi kebutuhan itu tentu anak-anak melakukan itu tentu mempunyai alasan. Kira-kira barangkali di rumah tidak cukup diberikan uang jajan oleh ibunya di rumah. Nah, kita harus menanyakan lebih dahulu kepada anak sehingga dia tidak melakukan itu. Mungkin cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan kira-kira apa kebutuhan yang lainnya. Nah, sehingga dia tidak hanya terfokus kepada makanan yang barangkali untuk kata jatah makan itu tidak mesti Tuhan itu. Jadi kita bisa memvalidasi kebutuhan anak yang lain. Demikian kata saya. Jadi kita menghadapi seperti itu, kita sebagai guru apa restitusi yang kita akan lakukan terhadap anak yang mengatakan seperti itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk komentar teman-teman. Dalam konteks penerapan disiplin ini memang benar kata Bu Ana maupun Pak Din. Kalau kita untuk menyikapi anak bermasalah, kita harus menggunakan segitiga restitusi. Tapi itu akan menjadi pembahasan kita nanti yang terakhir. Nah, kalau di dalam konteks penerapan disiplin positif Ibu Ria ini, sebaiknya Ibu Ria mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Kita harus tahu dulu apa kebutuhan dasar sehingga Agus melakukan perebutan makanan kepada temannya tersebut. Yang pertama adalah Agus lapar, orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Yang kedua adalah teman Agus jadi perhatian, itu termasuk cinta. Yang ketiga adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Ketika dia merebut berarti dia merasa dia itu kuat gitu. Yang keempat adalah Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawa orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Berarti dia ingin bebas. Misalnya ibunya goreng telur aja, sayurnya itu. Dia ingin merasakan sayur yang lain gitu, lauk yang lain. Makanya dia itu ingin bebas dengan mencari makanan di temannya gitu. Yang kelima adalah Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Berarti dengan temannya kesal itu dia itu sangat senang gitu melakukan hal tersebut. Yang keempat adalah apa Pak Idan? Apa Pak Idan? Coba. Oh iya. Yang keempat adalah semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu merupakan motivasi eksternal.
Dua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang pertama itu menghindari hukuman. Ketika anak itu tidak mengerjakan PR, mungkin karena dia itu tidak ingin dihukum, berarti itu motivasi eksternal larinya. Begitu juga dengan ketika anak itu mengerjakan, dia itu ingin imbalan, itu juga termasuk motivasi eksternal. Tapi yang tiga ini motivasi internal, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Misalnya dia belajar dari kesadarannya sendiri, saya ingin menjadi orang yang hebat, saya ingin menjadi anak yang pintar, maka itu namanya motivasi internal, bukan dari luar, dari motivasi takutnya dihukum maupun inginnya mendapat imbalan atau pujian dari orang lain atau gurunya gitu. Yang kelima, restitusi posisi kontrol dulu. Nah, ini paling saya suka ini. Mungkin kita semuanya dalam mengarahkan anak-anak, memberikan pelajaran, kita sering menggunakan 5 kontrol guru ini. Yang pertama adalah penghukum. Mungkin dari rekan-rekan kita maupun saya pribadi itu sering melakukan posisi kontrol penghukum. Yang mana kalau kita menjadi posisi kontrol penghukum, kita akan selalu menghukum anak gitu. Ketika dia tidak mengerjakan PR misalnya, kita hukum, kita jemur gitu. Ketika anak tidak menyapu, kita hukum lagi. Atau tidak membuat PR, kita hukum. Selalu menghukum ataupun menghina anak itu. Kamu tuh bodoh, kamu tuh kamu tuh ya, itu termasuk jenis penghukum. Mungkin Pak Idan sering melakukan penghukumnya. Suar di banget. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah ini adalah mungkin kita juga sering melakukannya dengan cara memelas, gurunya memelas gitu. Teman, kita menjadikan murid sebagai teman, pemantau, kita sering memperhatikan anak biasanya dari kita melihat dari nilai-nilai yang kita berikan kepada anak. Dan manajer, nah inilah posisi kontrol manajer ini yang diharapkan supaya kita menjadi guru yang memiliki kontrol manajer dalam pembelajaran. Posisi kontrol dulu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini merupakan membuat orang merasa bersalah dengan cara memelas gitu. Ayo nak, belajar dong. Kamu itu tidak malu sama teman-temanmu. Teman-temanmu belajar, kamu tidak pernah mau belajar. Ibumu capek cari uang di Malaysia atau di Saudi. Itu merupakan membuat anak itu merasa bersalah. Berarti posisi kontrol guru seperti itu adalah membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, penghukum. Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya, dia itu menghukum siswanya gitu. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Ini dengan dilakukan dengan senyum gitu, teman. Untuk saya pribadi, saya melakukan posisi kontrol teman itu ketika menghadapi siswa saya yang kemarin. Makanya anak-anak itu tergantung kepada saya. Makanya saya ingin mengganti siswa saya sebenarnya seperti itu. Karena saya melakukan posisi kontrol guru ini dengan mengajak anak bermain, tapi nyatanya itu tidak membuat anak itu takut gitu. Tapi tergantung kepada kita gitu. Dia itu bayaan bermain-main gitu. Yang pemantau ini, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Nah, ini termasuk pemantau karena dia di sini ketika anak melakukan misalnya melakukan betul 100 gitu, kita memberikan dia cap nilai 100 ataupun kita stiker bintang, itu yang akan menjadi acuannya untuk menilai perilaku anak dari nilai-nilai yang telah diberikan. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini termasuk manajer. Penghukum juga, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini posisi kontrol dulu. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut dosen,
Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah ini budaya positif dari lingkungan. Terus kita membuat keyakinan kelas, peraturan kelas. Nah di sini ada peraturan. Nah ini perbedaan peraturan dan keyakinan. Kemarin di kelas 4 sebelumnya saya melakukan peraturan kelas. Peraturan kelas itu selalu ini kata-katanya selalu kembalikan guru ke tempatnya. Kalau sekarang saya menggunakan keyakinan kelas, kalau kita membuat keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata negatif. Misalnya jangan membuang sampah, kita tidak boleh begitu. Tapi kita harus membuat kata-kata yang positif. Dilarang mengganggu orang lain, keyakinannya menghormati orang lain. Jadi hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan yang kita buat adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan dan seterusnya. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupaya pernyataan universal yang lebih mendalam. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan pilah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah inilah dokumen sosialisasi kelas yang telah saya buat. Keyakinan kelas yang saya bikin bersama siswa. Nah ini adalah keyakinan kelas yang sudah saya edit di Canva. Nah tadi kemarin waktu kita membuat keyakinan kelas itu banyak yang menulis tentang harus jangan tidak mengerjakan PR, jangan tidak mengerjakan tugas dari ibu. Makanya keyakinan yang kelas yang saya sepakati bersama murid adalah mengerjakan tugas tepat waktu. Tidak boleh ada kata jangan ketika membuat keyakinan kelas. Saling menghormati. Kemarin juga banyak saya temukan anak-anak membuat keinginannya adalah untuk tidak saling membuli. Nah, jangan mengganggu teman, jangan membuli, dia bilang kan. Nah, kita sepakati dia untuk menjadi keyakinan kelas itu saling menghormati gitu. Kelas arahnya ke positif, pokoknya kelas terlihat bersih dan rapi. Ketika ada anak yang membuat jangan makan di kelas, jangan membuang sampah di kelas, berarti kelas terlihat bersih dan rapi. Menjaga barang-barang kelas. Ketika ada barang-barang yang robek tidak dijaga karena barang banyak yang robek, kita menulis keyakinan kelasnya adalah menjaga barang kelas atau sekolah. Percaya diri dalam mengerjakan tugas. Kenapa saya bilang percaya diri dalam mengerjakan tugas? Banyak anak yang menyontek. Nah, tidak boleh menyontek, anak bilang kemarin kan. Jadi kita sepakati jangan menyontek itu menjadi percaya diri dalam mengerjakan tugas sehingga anak tidak melakukan mencontek pekerjaan teman. Meminta izin ketika meninggalkan kelas. Ini adalah bentuk dari anak yang suka keluar masuk sehingga kita membuat kesepakatan meminta izin ketika meninggalkan kelas. Itu adalah keyakinan yang kita sepakati.
Yang menyepakati adalah ibu gurunya beserta semua murid kelas 4. Ini adalah yang terakhir, yang paling terakhir ini. Segitiga restitusi yang tadi dibilang sama Pak Din. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi guru. Dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin, positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, ini nilai-nilai segitiga restitusi. Kemudian tahapannya adalah menstabilkan yang dibilang sama Pak Din itu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi kita tidak langsung menyalahkan anak. Misalnya, ayo sini, kenapa kamu lakukan itu? Itu tidak boleh. Di dalam segitiga restitusi kita harus menstabilkan identitas anak tersebut lebih dahulu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. 3. Menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Nah, dalam menanyakan keyakinan ini kita harus ingatkan dia tentang keyakinan kelas yang telah kita buat sehingga anak sadar telah melakukan hal tersebut itu salah. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Video penerapan segitiga restitusi. Ini adalah video penerapan segitiga restitusi yang telah saya buat, yang telah saya unggah di LMS tadi. Baru kan internet memang dulu. Terakhir ini Pak. Ini yang terakhir. Sekian. Jadi buat Pas dapat pemenang. Yang colong itu kan pokoknya cara. Apa kabar sayang? Dodi sudah sarapan? Sarapannya pakai apa tadi? Roti ya. Makan rotinya di mana? Kenapa dia? Di kelas ya. Boleh apa tidak ya kita makan di kelas itu? Tidak boleh. Ya, ibu guru tahu makan itu merupakan kebutuhan kita sebagai manusia. Ibu guru juga kalau lapar pasti makan, tapi harus tahu tempat di mananya ya. Jadi besok kalau Dodi mau berangkat sekolah bangunnya harus pagi, tidak boleh begadang supaya ketika bangun pagi bisa sarapan agar di sekolah tidak terjadi lagi kejadian seperti itu ya. Jadi ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita buat kemarin? Apa coba sebutkan? Menghormati, mengerjakan tugas, menghormati, ya pintar. Kalau sudah tahu anakku, berarti kita harus melaksanakan tugas tersebut karena keyakinan itu kita telah membuatnya bersama. Jadi kita harus melakukannya, mengerjakannya dengan senang hati, nak ya. Ya, ibu juga ingin kalian itu semua menjadi anak pintar, anak yang soleh, soleha, agar kalian suatu saat bisa menjadi anak yang sukses. Ya, berarti mulai besok
sekolah ya. Janji, tos dulu. Tos. Ada kasus banyak. Saya jadi orang pertama nih. Tetap ya karena nanti. Hai Widya. Widya tahu nggak kenapa ibu panggil sini? Ini anaknya. Tadi ketika ibu mengoreksi PR, kok ibu guru nggak ketemu ya sama guru PR-nya Widya? Menurut Widya tidak mengumpulkan PR itu boleh atau tidak ya? Nah, kalau tidak boleh kenapa Widya melakukannya? Oh iya, lupa karena kebanyakan apa? Kenapa bisa sampai lupa? HP ya? Oh iya, main HP sampai lupa waktu ya, ketiduran ya? Iya. Ini anakku, setiap anak ibu guru tahu Widya itu senang sekali bermain, tetapi bermain itu punya waktu. Bermain itu memang kesenangan anak untuk melengkapi kebutuhan hidupnya, tapi harus lupa, jangan sampai lupa waktu. Harus tahu kapan selesai bermain, kapan harus belajar ya nak ya. Widya masih ingat keyakinan kelas yang kita buat? Coba sebutkan apa saja keyakinan kelas yang kita buat. Tidak boleh makan di kelas, Nah, kalau sudah tahu seperti itu, apa yang nanti akan Widya perbuat? Berarti kan perbuatan Widya ini salah ya. Berarti solusi apa yang akan Widya lakukan sehingga bisa mengerjakan PR tepat waktu? Tepat waktu. Ya, tidak kebanyakan bermain sehingga bisa mengerjakan PR tepat waktu. Kapan bisa melaksanakan mengerjakan PR-nya itu tepat waktu? Kapan? Besok ya. Jadi janji ya akan mengerjakan PR tepat waktu ya. Ini untuk kebaikan Widya, untuk membiasakan sikap disiplin Widya supaya tidak menjadi kebiasaan, agar Widya sampai besarnya menjadi anak disiplin ya. Oke, janji? Janji. Ketiga, restitusi yang telah saya buat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang modul isi dari modul pertama ini. Terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya minta tanggapan ini dari Ibu Dewi dulu. Apa ya? Apa ya? Hasil dulu lah. Dari tayangan pertama sampai akhirnya. Alhamdulillah, telah saya menyaksikan, menyimak dari diseminasi daripada CGP Umum Sopiati. Luar biasa, saya memberikan apresiasi yang luar biasa, bagus. Kita beri tepuk tangan dulu, Ya, Pak ya. kita beri tangan dulu. Ya. Terima kasih Bapak Ibu Guru dan Bapak Kepala Sekolah. Saya lebih terkesima ada ditampilkan, disajikan dalam bentuk video maupun langsung
posisi kontrol guru. Ada sebagai pemantau, sebagai teman, sebagai kawan, manajer. Kita barangkali sepakat pada posisi kita sebagai di mana. Saya lebih tersimak pada posisi manajer. Kita mengelola bagaimana kita merangkul semua siswa yang memiliki masalah. Kemudian ada segitiga institusi lagi. Ibu Umum Sofiati luar biasa menyampaikan segitiga institusi. Kita tidak serta-merta menanyakan langsung memponis siswa kita ketika siswa kita melakukan kesalahan barangkali. Kita tidak langsung memponis seperti kalian ini bodoh, tidak mengajarkan kita. Itu hal-hal yang di Merdeka Belajar ini sepatutnya dihilangkan. Berikanlah kata-kata dengan anak-anak, tidak hanya kalian yang melakukan ini. Ada banyak teman-teman yang juga pernah melakukan ini. Bahkan Pak Guru pernah melakukan ini. Nah, ini kita kata-kata seperti itu kita mengidentifikasi dan itu diskusi. Saya rasa itu daripada aksi nyata yang dilakukan oleh CGP kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sengaja tadi saya bagikan kertas supaya yang pertama dari aksi nyata yang disampaikan dan ditayangkan oleh Bu Nunung, saya ingin ada goresan kecil, ada bentuk yang lebih dari penyampaiannya itu. Kelebihannya Bu Nunung ini yang kurang. Jadi dua saja, masing-masing nanti dua dicatat apa kelebihannya, kan nanti beda-beda ya. Ya, sebelum kekurangannya dua, kelebihannya dua, kekurangannya dua. Ya, cukup. Sebelum sampai pada itu, saya tambahkan sedikit Bu Nunung ya, nanti dicatat sama Bu Nunung, bisa dicatat di otaknya atau di pemerintahannya. Biasanya Pak Her ini mencatat kalimat saya nih. Oke, satu hal, ketika tadi ada kata-kata budaya positif, kita di SD ini kan sudah mengawalinya Pak Her ya, dengan stand SD 2 Gunung Malang. Dan sudah sebenarnya stand itu puncak daripada budaya positif. Satu, stand, sadar. Jadi saya ingin satu ini saja, ya sadar. Anak-anak ditumbuhkan kesadarannya. Nah, jadi tambahannya nanti bahwa baru kita mengetahui fungsi kita sebagai guru itu juga sebagai tambahannya sebagai psikolog, guru. Dari penyampaian itu semuanya kita guru harus jadi psikolog juga. Di sana kita setiap hari menganalisa, kita wawancara, kita melakukan problem solving, kemudian kita buat studi rancangan ini, studi culture dan sebagainya, lalu kita selesaikan itu. Nah, yang santer ingin saya sampaikan, ketika tadi hanya penyampaiannya kan hanya di lapis luarnya. Sekarang saya sampaikan lapis dalamnya ya Bu Nunung. Pada personal manusia itu ada dua motivasi. Ada yang namanya introvert, ada namanya extrovert. Nah ini. Jadi introvert itu adalah panggilan jiwa bagi seseorang itu untuk memotivasi dirinya untuk melakukan hal baik atau positif. Itu introvert namanya. Nah, yang extrovert itu yang tadi ada bentuk hukuman, mungkin dia
ada bentuk hukumannya sehingga dia melakukan itu tadi kan. Nah itu ekstrovertnya, itu lanjutan ceritanya itu. Kalau yang tadi kan eksternal dia bilang. Jadi ekstrovert itu ada bagian yang dilakukan oleh seseorang, itu personalitinya orang itu untuk dia menyelesaikan atau melakukan itu karena ada hal-hal lain dari orang lain, itu eksternal. Nah itu ya. Jadi yang kita kembangkan di sekolah kita ini bagaimana menumbuh kembangkan kesadaran siswa dalam sikap introvert. Jadi nggak usah kita suruh. Seperti yang tadi saya bilang sama Pak Supardan, kenapa ya kalau hari Rabu itu anak-anak itu sebelum jam 7 itu semua sudah bersih. Ternyata sudah diwanti-wanti ekstrovert hanya sama eksternalnya sama Pardan. Besok jangan sampai tidak bersih. Padahal dia kan belum datang tadi itu. Saya belum dengar. Tapi dia sudah wanti-wanti. Besok sebelum jam 7 semuanya bersih. Boleh. Nah untuk kelanjutannya ya dia panggilan jiwa. Jadi introvert namanya. Tanpa kita suruh pun mereka itu kita awali dengan kita buat taman-taman belajar, ya taman literasi. Itu kayak apa ya? Saya gambarkan kepada Pak Guru Adi. Pak Guru Adi coba lihat. Ini pohon mangga ini berbuah sekarang, buahnya banyak. Besok kalau sudah makan, lebih enak rasanya kita melihat daripada makan. Begitu kan Pak Dia? Nah, jadi anak-anak itu seperti itu. Jadi tidak lagi dia mencoret-coret tembok karena ini sudah indah, sudah bagus, ditata rapi. Nah, bagian yang kedua yang stand itulah yang kemarin kita lakukan bagaimana siswa itu hidup teratur, kan gitu ya. Ada S-nya sadar, ada T-nya teratur, ada yang agamis, kemudian kita tingkatkan kepada nasionalisme, kemudian dia merasa dirinya damai dengan lingkungan, itu yang terakhir. Oke, itu sebagai tambahan untuk menumbuhkan budaya positif. Lakukanlah budaya yang sudah kita lakukan, yang sudah ada itu, sehingga setiap hari kita merasakan nyaman di sekolah, senang, bahagia bersama anak. Begitu ya Bu Nunung ya, sebagai tambahan. Nanti itu diorek-orek lagi, bisa dicatat dalam kepalanya, karena biasanya Pak Her itu mencatat kalimat saya. Oke, ya, ya, dimasukkan dalam status ya, Pak Her. Oke, jadi begitu ya, mungkin kita cukupkan Bu Nunung ya, kita cukupkan demikian. Alhamdulillah sudah ada perkembangannya dan mudah-mudahan ini bisa diadopsi oleh teman-teman lain, entah itu membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan ini berimbas, ya imbasannya nanti Bu Nunung ya. Nah, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.